Halo teman-teman, di video kali ini kita akan belajar tentang skala pH dan bagaimana cara menggunakan indikator untuk mengetahui suatu larutan bersifat apakah asam, basa, atau netral. Nah, sebelum itu, perkenalkan, nama saya Hanisa Dila dengan nomor NIM 06101182429015. Nah, sebelum kita memasuki materi tentang skala pH, kita akan mengulas tentang materi asam dan basa. Nah, apa itu asam dan basa? Asam adalah zat yang dapat memberikan proton, zat yang dapat membentuk ikatan kovalen dengan menerima sepasang elektron. Sedangkan basa adalah senyawa yang cenderung menyumbangkan sepasang elektron untuk dipakai bersama-sama dan menerima proton. Nah, karakteristik dari asam dan basa adalah, untuk karakteristik asam, dia dapat memerahkan kertas lakmus biru dan rasanya asam. Dalam air, dia menghasilkan ion H+. Nah, derajat keasaman pH-nya yaitu kurang dari 7. Untuk karakteristik basa adalah dia dapat membirukan kertas lakmus merah. Rasanya pahit dan terasa licin di tangan seperti sabun. Nah, dalam air, dia menghasilkan ion OH-. Derajat keasaman pH-nya yaitu lebih besar daripada 7. Nah, apa itu skala pH? Nah, skala pH adalah skala yang umum digunakan untuk mengukur tingkat keasaman atau kebasaan suatu zat. Nilai yang mungkin pada skala pH berkisar antara 0 hingga 14. Nah, skala pH mengukur seberapa asam atau basa suatu larutan. Nah, dapat kita lihat pada gambar yaitu pH 1 berarti sangat asam, pH 14 sangat basa, dan pH 7 netral. Nah, semakin rendah nilai pH, larutannya akan semakin asam. Nah, semakin tinggi nilai pH, larutannya semakin basa. Contohnya air murni, pH-nya yaitu 7, dia netral. Nah, untuk contoh asam dia adalah cuka dan jus lemon, itu pH-nya sekitar 2-3. Untuk contoh basa, itu adalah sabun atau larutan pembersih, pH-nya sekitar 9-12, dia bersifat basah. Nah, ketika asam dan basa bercampur, keduanya saling menetralkan membentuk garam dan air. Suatu proses tersebut dinamakan yaitu reaksi netralisasi. Nah, larutan dapat bersifat asam, basa, atau netral dapat dibedakan satu sama lain menggunakan indikator yang berubah warna saat diperkenalkan pada larutan. Indikator yang biasa digunakan di laboratorium adalah kertas lakmus, indikator universal, dan phenolphthalein. Nah, untuk contoh soal, sebuah larutan mengubah kertas lakmus biru menjadi merah, tetapi tidak mempengaruhi lakmus merah. Berdasarkan hal tersebut, larutan tersebut bersifat, jawabannya yaitu C, asam. Karena lakmus biru berubah menjadi merah menandakan larutan tersebut bersifat asam. Karena lakmus merah tidak berubah warna, ini menguatkan bahwa larutannya memang asam. Nah, selanjutnya adalah perhatikan indikator berikut. Lakmus merah, phenolphthalein, bromtimol biru. Manakah indikator yang paling tepat digunakan untuk mengetahui titik akhir titrasi antara asam kuat dengan basa kuat? Jawabannya adalah C, bromtimol biru. Kenapa? Karena titrasi antara asam kuat dengan basa kuat akan menghasilkan larutan dengan pH mendekati 7, yaitu netral. Nah, di titik ekivalen. Indikator yang memiliki teraik pH dekat dengan angka 7 adalah bromtimol biru, yaitu pH-nya 6,0 sampai dengan 7,6.